Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Musafa Hilmi. Saya dari kelas D, kelas karyawan S1 Informatika. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ulangan tengah semester genap mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang diampu oleh Bapak Ketut Abimanyu STMT. Tugasnya adalah melakukan praktik bongkar pasang perangkat komputer. Melakukan perakitan tersebut, di sini saya menggunakan alat yaitu obeng untuk membuka dan memasang skrup yang ada pada CPU. Sebagai berikut. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada monitor, yang ketiga ada keyboard, dan yang terakhir ada mouse. Oke, kita langsung saja ke praktek. Pertama, kita nyalakan terlebih dahulu komputernya untuk memastikan apakah komputer ini masih hidup atau sudah mati. Nah, ternyata komputernya masih hidup. Selanjutnya, kita shutdown komputer tersebut dan akan melakukan pembongkaran PC. Selanjutnya, kita cabut terlebih dahulu kabel-kabel yang menempel dalam CPU. Yang pertama, di sini yang paling atas ada kabel power. Yang kedua, ini ada kabel monitor. Dan yang ketiga, ini ada kabel VGA. Dan yang terakhir ini kabel keyboard. Kita langsung buka casing CPU-nya. Nah, ini adalah tampilan dalam yang ada pada CPU. Yang pertama, di sini ada motherboard atau papan induk berfungsi untuk menghubungkan sebuah komponen atau semua komponen yang ada pada komputer. Selanjutnya di sini ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk mensuplai listrik. Dan yang ketiga di sini ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk penyimpanan permanen. Selanjutnya saya akan membongkar semua komponen yang ada pada motherboard. Yang pertama ada RAM. RAM di sini berfungsi untuk penyimpanan sementara atau menyimpan data sementara. Yang kedua ada kabel SATA. Kabel SATA ini untuk menghubungkan antara motherboard ke hard disk. Yang ketiga ada kabel 24 pin. Ini berfungsi untuk menghubungkan dari motherboard ke power supply. Yang keempat ada kabel front panel. Kabel front panel ini berfungsi untuk indikator yang ada pada CPU, yaitu tombol reset dan tombol power. Yang kelima ada kabel USB untuk menghubungkan konektor USB. Yang keenam yaitu ada kabel prosesor yang terhubung pada motherboard ke power supply. Nah, selanjutnya saya akan membuka skrup yang ada pada motherboard menggunakan obeng.
Nah, sebelum membuka motherboard, pastikan terlebih dahulu tidak ada skrup yang masih menempel. Ya udah. Tong Kang ngomong. Yuk. Selanjutnya di sini saya akan membongkar kipas pan. Kipas pan ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Nah, setelah membuka kipas pan, di bawah kipas pan di sini ada yang bernama prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memproses semua data, atau ini bisa dikatakan otak komputer. Jadi jika komputer tidak ada prosesor, maka komputer tidak akan hidup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa port yang ada pada motherboard. Yang pertama, port ini dinamakan port USB. Berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel USB. Yang kedua, di sini ada kabel VGA. Yang ketiga ada HDMI. Yang keempat ada kabel USB. Yang kelima kabel USB. Dan yang keenam di sini ada kabel LAN. Kabel LAN ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan internet. Dan yang terakhir ini ada kabel audio untuk menghubungkan kabel audio. Nah, selanjutnya di motherboard ada baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk mengatur waktu atau mengatur jam. Terus yang ini, yang putih bulat, ini dinamakan indikator. Selanjutnya yang kecil-kecil ini, yang hitam, ini disebut IC. Untuk memulai perakitan, kita mulai pasang dulu kipas pan. Caranya, masukkan kaki-kaki ke dalam lubang yang ada pada motherboard. Kemudian ditekan. Kemudian kunci kipas pan tersebut dengan cara memutarkan kaki tersebut ke kiri. 1, 2, 3. Setelah itu, cara mengeceknya yaitu dengan membalikkan motherboard tersebut, kemudian lihat kaki-kaki yang ada pada kipas pan. Kalau sudah terkunci, maka kipas ini akan terlihat menonjol. Lalu pasang kabel kipas pan pada port yang sudah disediakan. Kemudian pasangkan RAM. Setelah itu pasangkan motherboard ke casing. Lalu pasangkan skrup. Nah, jika sudah disekrup semua, pasangkan kabel 24 pin terlebih dahulu. Kemudian kabel SATA.
Kemudian kabel USB. Lalu yang terakhir, pasangkan kabel front panel. Selanjutnya, pasangkan kabel power supply ke motherboard. Setelah itu, cek kembali kabel-kabel yang sudah dipasangkan dan pastikan tidak ada kabel yang tertinggal dipasangkan. Oke, setelah kabel terpasang dengan benar, kita pasangkan casing. Lalu masukkan skrup. Nah, jika sudah, kita langsung cek. Yang pertama, pasangkan kabel power. Yang kedua, pasangkan kabel PGA. Yang ketiga, pasangkan kabel monitor. Dan yang terakhir, pasangkan kabel keyboard. Nah, setelah semua kabel sudah terpasangkan, kemudian hubungkan kabel power ke listrik. Kemudian nyalakan komputer. Dan tunggu komputer meloading. Nah, komputer telah nyala kembali. Ini artinya berarti hasil bongkar pasang tadi itu berhasil. Sekian tugas organisasi dan arsitektur komputer tentang perakitan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.